Mimin hajar lagi bosku. Bab 95-96. CEO dingin dan gadis malang. Mamaku sangat menyayangi Lola, bahkan aku merasa akulah calon menantunya. Apa-apa Lola yang dibahas, jawab Morgan. Hehehe. Malah bagus kan, kamu tak perlu lagi mendekatkan keduanya, ujar Sean terkekepelan. Ya, bagus sih, tapi di sini aku yang merasa bukan anak mereka Sean, keluh Morgan. N1 kemati aja masih baik malah daripada mereka tak akur. Kamu yang pusing, jawab Sean. Ya, jawab Morgan. Aku dengar Indi di Indo Sean. Tanya Morgan. Ya, terjadi sesuatu. Tanya Morgan melihat wajah Sean yang tiba-tiba datar. Kolapsnya Anaya saat itu karena dia mengatakan kebenarannya, jawab Sean. Serius. Lalu, aku mengusirnya dan saat ini wanita itu tinggal tak jauh dari mansion utama, jawab Sean. Jadi ini alasan kamu pindah? Tanya Morgan. Ya, aku tak mau Anaya terjadi sesuatu yang buruk lagi pada Anaya. Butuh bantuan untuk mengurusnya. Tanya Morgan. Dia dalam pengawasan orang-orang kita, jawab Sean. Aku rasa dia telah berubah Sean, ujar Morgan. Entahlah. Tapi apa tujuannya datang dan mengatakan semuanya di saat kondisi Anaya masih lemah, jawab Sean sesekali melirik sang istri, yang sedang bercengkrama bersama mama dan adiknya serta Lola. Lihat sih. Tapi bukankah dia sudah bercerai dengan Denny Gunatama, ujar Morgan. Aku dengar sih begitu, jawab Sean. Bagaimana dengan Gunatama? Tanya Sean. Kondisinya saat ini cukup memprihatinkan saat keluarga Indi menarik sahamnya di perusahaan Gunatama. Ya, bisa dikatakan mereka bangkrut, jawab Morgan. Pastikan dia tidak lagi mengganggu Anayaku, ujar Sean. Tentu. Dia dalam pantauanku sekarang, jawab Morgan. Kalau begitu aku ke kantor dulu, ujar Morgan. Ya, titip kantor untuk beberapa hari ini, ucap Sean. Oke. Jawab Morgan berjalan menuju sang kekasih. Sean menatap baby Arka yang tampak sudah bangun. Pria itu begitu bahagia dikaruniai anak laki-laki yang begitu mirip dengannya. Mas, Arka bangun. Tanya Anaya saat menghampiri sang suami. Sudah sayang. Lihatlah dia begitu anteng saja meski tidak tidur, ujar Sean. Lia mas. Oh ya, aku ke kamar dulu mau mandi. Gerah, ujar Anaya. Lia sayang. Jawab Sean. Anaya melangkah meninggalkan sang suami menuju lift, untuk ke lantai 3 di mana kamarnya berada. Tanpa sengaja Anaya mendengar namanya disebut saat ia akan memasuki lift. Anaya mengurungkan niatnya masuk ke dalam lift, dan malah mendengarkan dua orang pelayan yang menyebutkan namanya. Lihatlah. Aku yakin Nona Anaya pasti akan makin berkuasa sekarang, ucap salah satu pelayan. Lia, kamu dengar dari mana kalau mansion ini sudah jadi milik Nona Anaya? Aku tadi tak sengaja mendengarnya. Apalagi sekarang dia sudah melahirkan penerus keluarga ini. Dia pasti memanfaatkan anaknya untuk meminta apapun pada tuan muda. Hus, nanti, apa kalian digaji untuk bergosip? Tanya Anaya menghampiri kedua pelayan itu. Nona Anda, siapa yang memanfaatkan tuan muda kalian di sini? Kalian mengataiku aku masih diam, tapi jika kalian mengatai anakku jangan kalian harap aku diam saja, berang Anaya. Nona muda Anda salah paham, kami. Kalian pikir aku tuli? Kamu. Apa hanya ini pekerjaanmu di sini menguping pembicaraan orang lain? Bahkan itu majikan kalian sendiri. Teriak Anaya yang begitu murka menatap pelayan yang mengatai anaknya tadi.
Bukankah itu memang benar Nona? Jawab pelayan itu tanpa rasa takut. Apa maksudmu? Teriak Anaya. Heh. Anda memanfaatkan tuan muda melalui anak Anda untuk menguasai mansion ini, jawab pelayan itu dengan pongahnya sedangkan temannya sudah tertunduk takut. Kamu, ada apa ini? Tanya Sean. Mas dia. Maafkan saya tuan muda, sepertinya nona muda kurang sehat dia. Apa kamu bilang? Pekik Anaya menatap tajam pelayan itu. Nona, ada apa dengan Anda tiba-tiba saja mengatai kami berdua, ujar pelayan itu seolah-olah tertindas. Mas dia. Edo. Teriak Sean. Ya tuan muda. Jawab Edo, salah satu pekerja di bagian IT. Cek CCTV yang ada di sini. Aku ingin tahu apa yang terjadi sehingga istriku sepertinya ini, ujar Sean seraya mengusap punggung Anaya dengan lembut. Baik tuan muda, jawab Edo. Dek. Pelayan itu tampak pucat pasi, ia tak ingat jika di setiap sudut mansion itu memakai CCTV. Sean menatap tajam kedua pelayan itu, tampak sudah ketakutan. Terbukti kalian melakukan kesalahan, jangan harap kalian bisa keluar dari mansion ini dengan selamat, ujar Sean. Mas. Aku percaya kamu sayang. Aku hanya ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya, ujar Sean. Tak lama Edo tergopoh-gopoh setengah berlari ke arah Sean, membawa flash disk dan sebuah laptop. Ini tuan muda, ujar Edo lalu menatap kedua pelayan itu dengan gelengan kepala. Sean meraih laptop dan memasangkan flash disk itu pada laptopnya, sedangkan Anaya menatap tajam keduanya. Sean mengeraskan rahangnya melihat video itu di mana kedua pelayan itu dengan leluasa mengatai anak dan istrinya. Kau. Sean menunjuk pelayan yang tadi mengatai Anaya. Maafkan kami tuan muda, ucap salah satu pelayan bersimpuh di hadapan Anaya dan Sean. Sean tak mempedulikan pelayan itu tapi menatap tajam pelayan yang baru ia tahu jika dia salah satu pelayan baru di mansion ini. Siapa tuanmu yang menyuruhmu menyamar bekerja di sini? Tanya Sean membuat Anaya terkejut. Saya tidak. Kau pikir saya bodoh? Ucap Sean datar. Tuan. Katakan. Teriak Sean membuat Nyonya Anita dan yang lainnya terkejut dan menghampiri Sean. Tuan. Saya hanya bekerja pada tuan saja, jawab pelayan itu dengan tenang. Sean, ada apa? Tanya Papa Ferdian. Sean menyerahkan laptop berisi video itu pada papanya. Pengawal. Teriak Sean. Tak lama 3 orang pengawal datang menghampiri Sean. Bawa wanita ini ke ruang bawah tanah dan buat dia mengakui siapa tuannya dengan cara apapun, tegas Sean. Tuan saya. Ketiga pengawal itu menarik pelayan itu menuju ruang bawah tanah. Pelayan itu tampak memberontak. Tuan, maafkan saya. Kamu saya pecat, ucap Sean pada pelayan satu lagi. Pelayan itu tergugu namun apa yang bisa dikata. Karena lisannya ia harus kehitaman pekerjaannya. Mas. Sayang. Sean, kamu harus melakukan sidak pada seluruh karyawanmu di mansion ini, untuk mengantisipasi kejadian ini terulang lagi, ujar Papa Ferdian. Lia Pak. Jawab Sean. Mas. Aku. Sudah ya. Kita ke kamar. Ma, tolong nanti antar Arka ke kamar Sean, ujar Sean pada sang ibu. Lia nak. Jawab Nyonya Anita. Sean membawa sang istri menuju ke kamar mereka di lantai 3. Setibanya di kamar Sean memeluk sang istri dengan erat. Mas. Aku dan Arka tidak. Sis. Aku tahu. Bukankah aku sendiri yang memberikannya padamu, jawab Sean. Mas. Aku sakit mendengar ia mengatai anak kita, lirih Anaya. Bab 96. Lia, aku tahu sayang. Aku akan membalaskan sakit hati kamu, jawab Sean tersenyum iblis.
Anaya kembali mentigaluk sang suami. Ternyata tak di mansion mertuanya ada pelayan yang membencinya, tapi di sini juga. Katanya mau mandi, ucap Sean mengusap punggung sang istri. Lia mas. Jawab Anaya melerai pelukannya. Ya sudah, kamu mandi dulu, aku urus masalah yang tadi sebentar. Oke, ujar Sean menangkup kedua pipi Anaya. Ya mas. Jawab Anaya tersenyum tipis dan segera masuk ke kamar mandi. Sean melangkah keluar dari kamar menuju rumah tanah untuk menginterogasi pelayan tadi dengan caranya. Sean memasuki ruang bawah tanah yang begitu mencekam dan menyeramkan. Tiap dinding ruangan itu terdapat berbagai macam S3 jata api. Sean tersenyum smirk saat melihat seorang wanita yang tengah disiksa oleh pengawalnya. Hentikan! Teriak Sean membuat pengawalnya itu menoleh dan menunduk hormat pada Sean. Tuanmu muda lirih, pelayan itu tersenyum tipis. Bagaimana? Tanya Sean pada pengawalnya itu. Belum tuan, jawab pengawal itu diikuti gelengan pelan. Aku ingin bertanya satu kali lagi padamu, siapa tuanmu yang mengirimmu ke sini? Tanya Sean meraih sebuah cambuk. Tak ada yang menyuruhku ke sini, jawab pelayan itu sedikit ketakutan melihat raut wajah dingin Sean. Katakan, teriak Sean. Tidak ada tuan, jawab pelayan itu yang sudah ketakutan. Sean melayangkan sebuah lecutan pada tubuh perempuan itu. Sakit lirih wanita itu. Katakan atau kau akan mati di tanganku hari ini juga, ucap Sean kembali melayangkan cambuk itu pada perempuan itu. Bagaimana? Sakit? Itu belum seberapa dari sakit hati istriku, geram Sean. Tuan sungguh aku tak disuruh siapapun. Aku adalah salah satu dari wanita pengagummu, ujar perempuan itu menahan rasa perih di tubuhnya. Aku hanya iri pada istrimu padahal aku sejak dulu mengganggumu dan mencintaimu. Tapi apa dayaku, tuan tak pernah melirik padaku, jawab pelayan itu jujur. Sean tersenyum miring mendengar alasan perempuan itu, dan menarik dagu wanita itu dengan cukup kasar. Asal kamu tahu, beribu pun wanita cantik yang datang padaku, aku takkan pernah berpaling pada istriku, desis Sean melepaskan cengkraman itu dengan kasar. Aku tanya sekali lagi, katakan siapa tuanmu? Ujar Sean dengan wajah yang begitu tampak menyeramkan. Tuan. Jika kau mengatakannya aku akan melepaskanmu, ujar Sean tersenyum smirk. Tuan. Maafkan aku, jawab perempuan itu. Katakan. Teriak Sean. Gunatama. Sid, ternyata kau masih mau bermain-main denganku, tua bangka, umpat Sean. Bisi dia. Ujar Sean pada pengawalnya. Baik tuan. Tapi apakah aku bisa berse? Terserah. Jawab Sean melangkah pergi dari ruangan itu dengan raut wajah penuh amarah. Jangan. Tolong tuan ampuni saya, teriak perempuan itu. Sean tak memperdulikan teriakan perempuan itu. Terus melangkah meninggalkan ruangan itu. Biarlah pengawalnya yang membereskan sisanya. Tak ingin mengotori tangannya hanya karena perempuan itu. Sesampainya di lantai atas, Sean meminta data semua pelayan yang ada di mansion ini. Dia tak mau lagi kecolongan. Untung perempuan itu belum berbuat sesuatu yang membahayakan anak dan istrinya. Pak, tolong antarkan data seluruh pegawai di mansion ini ke ruang kerja saya. Ucap Sean. Baiklah tuan muda, jawab Pak Men mengangguk patuh. Sean. Ya Pak. Jawab Sean dengan wajah datarnya. Bagaimana? Tanya Papa Ferdian pada anaknya itu. Gunatama lagi, jawab Sean. Brongsek. Kita tak bisa lagi mentolerir pria tua itu.
Meski ia kakek mertuamu tapi bukankah dia tak mengakui Anaya sebagai cucunya, ujar Papa Ferdian. Apa rencanamu untuk masalah ini? Tanya Papa Ferdian. Nanti akan aku sampaikan pada Papa, aku ingin menemui Anaya dulu, jawab Sean. Baiklah. Papa tunggu, balas Papa Ferdian. Sean melangkah menuju kamarnya untuk menemui anak dan istri. Setibanya di kamar, pria itu mendengar gelak tawa dari kamar Arka yang terhubung dengan kamarnya. Sean segera melangkahkan menuju kamar anaknya itu. Tampak Sina dan Anaya yang sedang asyik menceritakan dirinya. Sean berdiri di ambang pintu, sesuatu bersidekap di dada, memperhatikan sang istri yang tertawa begitu lepas. Kecantikan Anaya makin bertambah menurutnya saat tertawa seperti itu. Kedua wanita itu belum menyadari kehadiran Sean di sana. Sean tersenyum tipis saat sang istri memuji dirinya pada sang adik. Sean berdehem pelan membuat keduanya menoleh. Mas, kamu sejak kapan di sana? Tanya Anaya menghentikan tawanya. Sejak kamu bilang aku bucin dan tak akan bisa berpaling darimu, jawab Sean menatap sang istri tajam. Kak, aku pamit dulu, bisik Sina pada kakak iparnya itu lalu mengacir lari dari kamar Arka. Yah, Sina, kamu harus tanggung jawab, udah mancing aku ngomongin Mas Sean, pekik Anaya saat adik iparnya itu hilang dari balik pintu kamar Arka. Bukankah apa yang kau katakan itu benar, ujar Sean menggaluk sang istri dari samping. Mas, kamu gak? Untuk apa aku marah sama kamu kalau yang kamu katakan itu semuanya benar, jawab Sean. Maaf Mas, ujar Anaya. Untuk telah membicarakan kamu di belakang kamu, jawab Anaya. Tak apa asal kamu jangan keceplosan mengatakan masalah Ran, yang kita, aku tidak akan marah, ucap Sean menduselkan wajahnya pada ceruk Lex, Anaya. Ya enggak lah Mas. Kan malu, jawab Anaya. Aku sayang kamu Anaya, bisik Sean dengan suara serak. Aku juga my husband, jawab Anaya. Kap. Sean mengecup pelan B1 bir sang istri menyalurkan rasa cintanya pada sang istri. Mandi gih Mas. Acem, ucap Anaya menutup hidungnya dengan dua jarinya. Mana ada. Harum begini, jawab Sean. Ayo mandi. Nanti gak boleh gendong Arka loh, ujar Anaya. Gendong kamu boleh kan? Goda Sean. Mas. Geram Anaya menatap tajam sang suami. Hehehe. Iya sayang, aku mandi, jawab Sean ngacir memasuki kamar mereka. Anaya menggeleng pelan melihat kelakuan ajaib sang suami jika bersamanya. Sean memang akan bersikap arogan dan datar pada siapapun. Namun akan berbanding terbalik jika bersamanya. Pria itu akan begitu manja dan usil menggodanya. Anaya menatap sang buah hati yang tengah terjaga. Wanita itu tak menyangka jika akan dikaruniai anak setampan ini. Padahal dulu di awal pernikahan Anaya ingin bercerai dari Sean setelah 1 tahun pernikahannya. Tapi takdir berkata lain, ia jatuh cinta dan tak bisa menolak pesona pria arogan itu. Momi janji hidup kamu tak akan seperti Momi nak yang tak diinginkan. Kamu begitu diinginkan oleh semua orang sayang, gumam Anaya mengelus pipi sang anak yang begitu lembut. Sayang, baju ganti aku mana? Teriak Sean. Ya ampun sayang. Momi lupa menyiapkan baju ganti Dedi kamu, ujar Anaya menepuk jidatnya lalu bergegas menghampiri sang suami. Baru 1 hari Arka pulang ke mansion ini aku sudah abaikan, rajuk Sean.